Pi Real Ecosystem. Selama ini, sebagian besar diskusi tentang Pi selalu berputar pada satu hal yang sama, harga. Kapan naik? Berapa nilainya? Apakah bisa mencapai angka tertentu di masa depan? Namun ada satu masalah besar dalam cara banyak orang mencoba memprediksi harga Pi. Mereka fokus pada grafik. Mereka fokus pada exchange. Mereka fokus pada pergerakan pasar jangka pendek. Padahal dalam aset digital, harga jangka panjang tidak lahir dari grafik. Harga lahir dari aktivitas ekonomi yang terjadi di belakang grafik itu sendiri. Dan dalam 7 hari terakhir, muncul sebuah data yang menarik untuk diperhatikan. Bukan prediksi, bukan rumor, bukan spekulasi komunitas, melainkan aktivitas nyata yang dapat diukur. Sebuah aplikasi bernama CD Games mencatat lebih dari 81.000 pengguna dan lebih dari 160 negara hanya dalam waktu kurang dari 1 minggu sejak versi beta diluncurkan. Lebih dari 1,2 juta sesi permainan tercatat. Lebih dari 21.000 peserta mengikuti turnamen. Dan yang paling menarik, lebih dari 3,19 juta Pi digunakan komunitas untuk mendukung platform tersebut. Pertanyaannya bukan apakah angka-angka ini terlihat besar atau kecil. Pertanyaannya adalah, jika sebuah ekosistem mulai menunjukkan aktivitas pengguna, penggunaan token, dan partisipasi komunitas yang dapat diukur, apa arti data tersebut terhadap masa depan Pi? Karena disinilah banyak orang mulai melihat harga, tetapi gagal memahami dari mana harga sebenarnya terbentuk. Dan itulah yang akan kita bahas hari ini. CD Games menguraikan angka-angka. Mari kita mulai dari data yang dipublikasikan secara resmi oleh Pi Core Team. CD Games adalah sebuah platform gaming yang dibangun di dalam ekosistem Pi. Versi betanya baru diluncurkan. Namun dalam waktu kurang dari 1 minggu, hasil yang tercatat cukup menarik untuk dianalisis. Lebih dari 81.000 pengguna di lebih dari 160 negara. Lebih dari 1,2 juta sesi permainan. Lebih dari 21.000 peserta turnamen. Dan lebih dari 3,19 juta Pi yang digunakan komunitas untuk mendukung platform tersebut. Hal pertama yang perlu dipahami adalah bahwa angka-angka ini bukan prediksi. Bukan target pemasaran. Bukan proyeksi masa depan. Ini adalah aktivitas yang benar-benar terjadi pada sebuah aplikasi yang bahkan masih berada pada tahap beta. Namun yang membuat data ini penting bukan hanya besar atau kecilnya angka. Yang lebih penting adalah bagaimana angka tersebut terbentuk. Karena dalam dunia digital saat ini, mendapatkan pengguna jauh lebih sulit daripada membangun produk. Banyak aplikasi memiliki teknologi yang baik, tetapi tidak memiliki pengguna. Banyak proyek memiliki pendanaan besar, tetapi kesulitan membangun aktivitas yang berkelanjutan. Disinilah data CD Games mulai menarik perhatian. Dalam pengumuman resminya, tidak ada indikasi bahwa aplikasi ini memperoleh pertumbuhan melalui kampanye iklan global atau promosi berbayar berskala besar. Pengguna menemukan aplikasi ini melalui ekosistem yang sudah ada. Melalui Pi Browser. Melalui komunitas. Melalui jaringan pioner yang telah terbentuk selama bertahun-tahun. Artinya, data tersebut tidak hanya berbicara tentang CD Games. Data tersebut juga berbicara tentang kapasitas distribusi yang dimiliki oleh ekosistem Pi saat ini. Dan inilah bagian yang sering terlewat dalam banyak diskusi. Sebagian orang masih melihat Pi hanya sebagai aset digital. Padahal bagi seorang developer, nilai sebuah ekosistem tidak hanya ditentukan oleh tokennya. Nilainya juga ditentukan oleh seberapa mudah sebuah produk dapat menjangkau pengguna nyata. Ketika sebuah aplikasi masuk ke dalam ekosistem Pi, aplikasi tersebut tidak masuk ke pasar yang kosong. Ia masuk ke dalam jaringan yang menurut data resmi telah memiliki lebih dari 60 juta akun terdaftar, lebih dari 17,5 juta pioner yang telah menyelesaikan KYC, dan lebih dari 15,8 juta pengguna yang telah bermigrasi ke mainnet. Angka-angka ini tidak otomatis menjamin keberhasilan sebuah aplikasi. Tetapi angka-angka tersebut menunjukkan bahwa fondasi pengguna sudah ada sebelum aplikasinya dibangun. Dan itu merupakan kondisi yang tidak umum dalam banyak ekosistem blockchain. Sebagian besar proyek blockchain membangun teknologi terlebih dahulu, lalu menghabiskan waktu dan biaya yang besar untuk mencari pengguna. Pi mengambil jalur yang berbeda. Jaringan pengguna dibangun terlebih dahulu. Kemudian aplikasi, utilitas, dan aktivitas ekonomi mulai dibangun di atas fondasi tersebut. Karena itu, pertanyaan yang paling menarik bukan lagi apakah CD Games berhasil memperoleh 81.000 pengguna. Pertanyaan yang lebih penting adalah mengapa angka tersebut bisa terjadi. Karena jika sebuah aplikasi beta mampu menjangkau puluhan ribu pengguna dalam hitungan hari melalui ekosistem yang sudah ada, maka yang sedang diuji sebenarnya bukan hanya aplikasinya. Yang sedang diuji adalah kekuatan jaringan di belakangnya. Dan itulah alasan mengapa data ini layak diperhatikan lebih jauh.
3,19 juta Pi dipertaruhkan. Apa arti sebenarnya? Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering disalahpahami dari seluruh data CD Games. Lebih dari 3,19 juta Pi digunakan komunitas untuk mendukung platform tersebut. Sekilas, angka ini mungkin terlihat seperti statistik tambahan. Padahal, justru disinilah salah satu informasi paling penting berada. Karena ketika membahas masa depan sebuah aset digital, pertanyaannya bukan hanya berapa banyak orang yang memilikinya. Pertanyaannya adalah, berapa banyak orang yang benar-benar menggunakannya? Inilah perbedaan yang sering terlewat. Dalam banyak proyek kripto, sebagian besar diskusi berpusat pada harga. Sementara penggunaan nyata sering berada di urutan kedua. Padahal dalam jangka panjang, penggunaan adalah fondasi yang menopang nilai. Mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi. Ketika seorang pioner memilih untuk menaruh Pi ke sebuah aplikasi, keputusan yang diambil bukan sekadar menyimpan aset. Ada komitmen untuk menggunakan Pi dalam aktivitas yang mendukung ekosistem. Artinya, Pi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai saldo yang diam di dalam dompet. Pi mulai menjalankan fungsi ekonomi di dalam sebuah platform yang digunakan oleh pengguna nyata. Dan semakin banyak token yang digunakan untuk aktivitas produktif, semakin penting peran token tersebut di dalam ekosistem. Karena itu, angka 3,19 juta Pi bukan sekadar menunjukkan partisipasi. Angka tersebut menunjukkan bahwa ada sebagian komunitas yang mulai melakukan sesuatu yang berbeda. Mereka tidak hanya menunggu. Mereka mulai berpartisipasi. Perubahan pola pikir seperti ini seringkali lebih penting daripada angka itu sendiri. Selama bertahun-tahun, sebagian besar diskusi tentang Pi berfokus pada satu pertanyaan. Kapan harganya naik? Namun ekosistem yang sehat biasanya berkembang melalui pertanyaan yang berbeda. Apa yang bisa dilakukan dengan aset tersebut? Semakin banyak jawaban yang muncul untuk pertanyaan kedua, semakin kuat fondasi yang dapat mendukung pertanyaan pertama. Karena nilai ekonomi tidak muncul dari harapan semata. Nilai ekonomi muncul ketika sebuah aset memiliki fungsi yang terus digunakan oleh banyak orang. Inilah alasan mengapa data CD Games layak diperhatikan. Bukan karena 3,19 juta Pi langsung mengubah segalanya. Bukan karena satu aplikasi dapat menentukan masa depan Pi. Tetapi karena data ini memberikan bukti bahwa utilitas tidak lagi hanya berupa konsep. Utilitas mulai menghasilkan aktivitas yang dapat diukur. Dan ketika aktivitas dapat diukur, kita tidak lagi berbicara tentang kemungkinan. Kita mulai berbicara tentang fakta yang sedang terjadi. Tentu saja, satu aplikasi belum cukup untuk membangun sebuah ekonomi digital yang besar. Itulah sebabnya fokus utama seharusnya bukan pada angka 3,19 juta Pi hari ini. Fokus utamanya adalah apakah pola yang sama dapat terulang di aplikasi lain. Karena jika satu aplikasi mampu menarik puluhan ribu pengguna dan jutaan Pi ke dalam aktivitas nyata, maka pertanyaan berikutnya menjadi jauh lebih menarik. Apa yang terjadi jika ada 10 aplikasi dengan tingkat partisipasi yang serupa? Apa yang terjadi jika ada puluhan utilitas yang masing-masing membutuhkan pengguna, transaksi, dan keterlibatan komunitas? Di titik itu, pembahasannya tidak lagi terbatas pada satu aplikasi. Pembahasannya mulai bergeser ke arah kapasitas ekonomi seluruh ekosistem. Dan disinilah banyak orang sering membuat kesalahan. Mereka mencoba memahami nilai Pi hanya dari pergerakan harga di exchange. Padahal harga hanyalah hasil akhir. Yang membentuk hasil tersebut adalah aktivitas yang terjadi jauh sebelum pergerakan harga muncul di layar. Pengguna, aplikasi, transaksi, partisipasi, dan penggunaan nyata. Semakin kuat fondasi itu dibangun, semakin menarik untuk melihat bagaimana ekosistem tersebut berkembang dalam jangka panjang. Namun ada satu pertanyaan yang tidak kalah penting. Jika utilitas mulai terbentuk, siapa yang akan membangun utilitas berikutnya? Karena disinilah perubahan besar berikutnya mulai terlihat. Bukan dari pasar, melainkan dari perkembangan teknologi yang sedang terjadi secara global. AI dan Pi, mengapa para pengembang datang? Ada satu bagian dari pengumuman CD Games yang menurut saya justru paling menarik untuk diperhatikan. Bukan angka pengguna, bukan jumlah turnamen, bukan juga jumlah Pi yang digunakan komunitas, melainkan satu kalimat singkat yang disampaikan oleh Pi Core Team. Mereka menulis bahwa ketika AI semakin mempermudah pembuatan aplikasi, ekosistem yang memiliki pengguna nyata akan menjadi semakin berharga bagi para developer. Sekilas, kalimat ini terlihat sederhana. Namun jika dipahami lebih dalam, kalimat ini menjelaskan mengapa perkembangan Pi beberapa tahun ke depan bisa sangat berbeda dibanding beberapa tahun sebelumnya. Mari kita lihat logikanya. Selama bertahun-tahun, salah satu hambatan terbesar dalam membangun aplikasi adalah biaya dan kompleksitas pengembangan. Seseorang mungkin memiliki ide yang bagus. Tetapi mengubah ide tersebut menjadi produk yang benar-benar bisa digunakan seringkali membutuhkan tim, waktu, keahlian teknis,
dan biaya yang tidak sedikit. Kini situasinya mulai berubah. Perkembangan AI membuat proses pembuatan aplikasi menjadi jauh lebih mudah dibanding sebelumnya. Pi sendiri juga telah memperkenalkan berbagai inisiatif yang bertujuan membantu pengembangan aplikasi, termasuk Pi App Studio yang memanfaatkan kemampuan AI untuk membantu lebih banyak orang membangun utilitas di dalam ekosistem. Artinya, hambatan untuk menciptakan aplikasi baru mulai menurun. Namun ada satu hal yang menarik. Membangun aplikasi ternyata bukan lagi tantangan terbesar. Mencari pengguna justru sering menjadi tantangan yang lebih sulit. Karena sebuah aplikasi tidak akan bernilai hanya karena berhasil dibuat. Aplikasi menjadi bernilai ketika benar-benar digunakan. Disinilah posisi Pi menjadi menarik untuk dianalisis. Ketika seorang developer membangun aplikasi di banyak platform lain, pekerjaan mereka belum selesai setelah aplikasi diluncurkan. Mereka masih harus mencari pengguna, membangun komunitas, melakukan pemasaran, dan membuktikan bahwa produknya memang dibutuhkan. Sementara itu, Pi sudah memiliki sesuatu yang selama ini berusaha dicapai oleh banyak proyek teknologi. Basis pengguna yang besar, jaringan komunitas yang sudah terbentuk, dan infrastruktur yang terus berkembang. Karena itu, ketika biaya membangun aplikasi mulai turun akibat perkembangan AI, nilai dari jaringan pengguna yang sudah ada justru menjadi semakin penting. Dan inilah alasan mengapa data CD Games layak diperhatikan. Bukan karena CD Games akan menentukan masa depan Pi, tetapi karena CD Games memberikan contoh nyata tentang apa yang bisa terjadi ketika sebuah aplikasi bertemu dengan komunitas yang sudah tersedia. Lebih dari 81.000 pengguna dalam waktu kurang dari 1 minggu tidak membuktikan bahwa semua aplikasi di Pi akan berhasil. Tetapi data tersebut menunjukkan bahwa peluang untuk mendapatkan pengguna nyata memang ada. Dan bagi developer, keberadaan peluang itu sangat penting. Karena pada akhirnya, aplikasi membutuhkan pengguna. Pengguna menciptakan aktivitas. Aktivitas menciptakan utilitas. Dan utilitas adalah salah satu fondasi yang membentuk nilai ekonomi sebuah ekosistem. Inilah sebabnya mengapa perkembangan AI dan pertumbuhan aplikasi tidak bisa dipisahkan dari pembahasan masa depan Pi. Semakin mudah aplikasi dibangun, semakin banyak eksperimen yang akan muncul, semakin banyak utilitas yang berpotensi lahir, dan semakin banyak peluang bagi Pi untuk digunakan dalam aktivitas yang nyata. Tentu saja, tidak semua aplikasi akan berhasil. Tidak semua proyek akan bertahan. Itu adalah hal yang normal dalam setiap ekosistem teknologi. Namun yang perlu diperhatikan bukan keberhasilan satu aplikasi tertentu. Yang perlu diperhatikan adalah apakah jumlah aplikasi, jumlah pengguna, dan jumlah aktivitas ekonomi terus bertambah dari waktu ke waktu. Karena jika tren itu berlanjut, maka yang sedang berkembang bukan hanya sebuah aplikasi, melainkan seluruh ekosistem di belakangnya. Dan di titik itulah banyak pioner sering melewatkan gambaran yang lebih besar. Mereka terlalu fokus pada harga Pi hari ini. Padahal nilai jangka panjang sebuah aset digital tidak hanya ditentukan oleh apa yang terjadi di exchange. Nilai jangka panjang juga ditentukan oleh seberapa banyak orang yang membangun, menggunakan, dan berpartisipasi di dalam ekosistem tersebut. Dan pertanyaan berikutnya menjadi sangat sederhana. Jika pengguna mulai bertambah, utilitas mulai bertambah, dan aktivitas mulai bertambah, apa arti semua itu bagi seorang pioner secara langsung? Itulah yang akan kita bahas pada bagian berikutnya. Apa yang harus dipahami setiap pioner sekarang? Sekarang kita sampai pada bagian yang paling penting dari seluruh pembahasan ini. Bukan tentang CD Games. Bukan tentang angka 81.000 pengguna. Dan bukan tentang 3,19 juta Pi yang digunakan komunitas. Tetapi tentang apa yang seharusnya dipahami oleh setiap pioner dari data-data tersebut. Karena pada akhirnya, data tidak mengubah apapun. Cara kita memahami data itulah yang menentukan keputusan yang kita ambil. Ada 3 pelajaran penting yang menurut saya layak dicermati. Pertama, ekosistem tidak dibangun oleh janji. Ekosistem dibangun oleh aktivitas. Selama bertahun-tahun, banyak orang bertanya apakah Pi memiliki utilitas nyata. Hari ini, kita belum berbicara tentang teori. Kita belum berbicara tentang kemungkinan. Kita sedang melihat aktivitas yang benar-benar terjadi. Pengguna yang masuk, aplikasi yang digunakan, turnamen yang dijalankan, dan Pi yang digunakan di dalam sebuah platform. Apakah satu aplikasi cukup untuk membuktikan keberhasilan sebuah ekosistem? Tentu tidak. Namun aktivitas nyata selalu lebih bernilai daripada janji yang belum terjadi. Dan itulah mengapa data seperti ini layak diperhatikan. Pelajaran kedua adalah bahwa menjadi pioner tidak cukup hanya dengan memiliki Pi. Banyak orang fokus pada jumlah Pi yang mereka miliki. Tetapi semakin berkembang sebuah ekosistem, pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah Anda siap berpartisipasi di dalamnya?
Karena ketika aplikasi mulai bermunculan, utilitas mulai bertambah, dan aktivitas ekonomi mulai terbentuk, nilai terbesar seringkali tidak datang kepada mereka yang hanya melihat dari luar. Nilai terbesar biasanya datang kepada mereka yang memahami cara kerja ekosistem tersebut lebih awal. Itulah sebabnya KYC, migrasi mainnet, pemahaman tentang aplikasi, dan pemahaman tentang utilitas bukan sekadar urusan teknis. Semuanya adalah bagian dari kesiapan untuk berpartisipasi. Pelajaran ketiga mungkin yang paling penting. Jangan pernah menilai sebuah proyek hanya dari harga hari ini. Ini berlaku bukan hanya untuk Pi. Ini berlaku untuk hampir semua aset digital. Harga adalah hasil. Ekosistem adalah proses. Banyak orang melihat hasilnya. Jauh lebih sedikit yang mau mempelajari proses yang menghasilkan hasil tersebut. Padahal dalam jangka panjang, proses biasanya lebih penting daripada hasil sementara yang terlihat di layar. Karena itu, menurut saya pertanyaan yang paling menarik setelah melihat data CD Games bukanlah, berapa harga Pi minggu depan? Pertanyaan yang lebih menarik adalah, apakah aktivitas seperti ini akan terus bertambah dalam 1, 2, atau 3 tahun ke depan? Karena jika jumlah pengguna bertambah, jumlah aplikasi bertambah, jumlah utilitas bertambah, dan aktivitas ekonomi bertambah, maka diskusi tentang nilai Pi akan berada pada fondasi yang jauh lebih kuat daripada sekadar spekulasi. Dan disinilah letak pelajaran yang bisa kita bawa pulang hari ini. Di dunia kripto, banyak orang menghabiskan waktu mencari prediksi. Tetapi seringkali melupakan sesuatu yang jauh lebih penting. Belajar membaca sinyal. Prediksi bisa benar atau salah. Tetapi kemampuan membaca sinyal biasanya tetap berguna dalam kondisi pasar apapun. Dan data CD Games mungkin bukan jawaban akhir tentang masa depan Pi. Namun setidaknya, data tersebut memberikan satu sinyal yang cukup jelas. Aktivitas di dalam ekosistem mulai bisa diukur. Sekarang saya ingin mendengar pendapat Anda. Menurut Anda, mana yang lebih penting untuk masa depan Pi dalam beberapa tahun ke depan? Jumlah pengguna yang terus bertambah? Jumlah aplikasi yang terus bertambah? Atau utilitas Pi yang semakin banyak digunakan di dalam ekosistem? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Saya ingin melihat bagaimana komunitas membaca data yang sama dari sudut pandang yang berbeda. Karena terkadang, wawasan terbaik tidak datang dari satu angka, tetapi dari diskusi yang lahir setelah angka itu dipahami.